Piece of Eden. Pada hari kelima, Tuhan telah menciptakan segala makhluk hidup di bumi, baik yang hidup di darat, di air, maupun di udara. Keindahan yang tiada habisnya ini merupakan suatu keajaiban alam. Bumi ini terbagi menjadi beberapa zona, mulai dari lautan yang luas, pegunungan, hingga dataran rendah. Alam juga memiliki keindahan pada burung satu ini yang bernama jalak bali. Jalak bali memiliki keindahan pada bulu yang putih bersih dan area sekitar matanya yang berwarna biru sebagai ciri khasnya sebagai jalak bali. Namun alam bukan hanya mempunyai jalak bali, alam pun mempunyai harimau Sumatera yang sangat terlihat gagah saat mereka mengaung. Kemudian pola warna oranye dan hitam yang mendominasi pada tubuh mereka membuat mereka menjadi lebih indah dan berkarakteristik. Dan juga badan yang mereka miliki mempunyai ukuran yang besar sekaligus otot mereka yang membuat mereka semakin percaya diri untuk menggantikan posisi raja hutan pada alam bebas. Dan juga yang terakhir yaitu alam mempunyai elang bondol yang membuat angkasa pada alam ini menjadi lebih sempurna karena kewibawaannya yang mereka miliki. Kemudian warna merah pada sayap mereka yang membentang dari ujung kanan sampai ujung kiri membuat mereka semakin indah saat terbang. Lalu bulu putih yang menempel pada tubuh mereka miliki membuat mereka semakin indah rupawan, dan juga pari yang mereka miliki membuat para mangsa ketakutan saat mereka kelaparan. Sayangnya, keindahan dan keunikan mereka sekaligus menjadi kutukan. Para satwa-satwa tadi turut menjadi buruan dan keindahan mereka direnggut. Para harimau ditembak atau diracuni, bahkan sengaja dijerat untuk diambil kulit dan tulangnya yang berharga. Jalak bali ditangkap karena bulu indahnya dan kicauan merdunya. Elang bondol dijebak dengan kail pancing untuk dijual karena ketangkasannya yang tajam dan perilakunya yang patuh. Lihatlah semua perilaku kejam itu. Itu semua dilakukan oleh kita, manusia. Indonesia adalah negara yang beragam, dimulai dari budayanya hingga satuannya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu memiliki suatu burung yang keindahannya tidak kalah dengan burung cendrawasih. Nama burung tersebut adalah culik putih atau jalak bali. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan salah satu petugas kebun binatang Surabaya, kami menemukan beberapa fakta unik mengenai jalak bali. Ternyata jalak bali itu selalu menari di pagi hari dengan menggerakkan kepalanya dan berkicau dengan merdu. Selain itu, jalak bali merupakan hewan yang setia dengan pasangannya. Namun, jalak bali juga memilih pasangan yang cocok bagi dirinya. Hal ini membuat populasi burung jalak bali di kebun binatang Surabaya lebih banyak daripada populasi jalak bali di alam liar. Berikutnya, terdapat suatu satwa yang berasal dari kelompok hewan yang sama, yaitu Apex. Hewan ini merupakan simbol dari keperkasaan dan keberanian. Dengan cakar yang tajam dan badan yang gagah, mereka berhasil menjadi simbol atau lambang dari kota Jakarta. Selain itu, ada hewan elang bondol yang memiliki warna putih dengan sayap merah kecoklatan. Dan fakta uniknya, elang bondol adalah hewan yang gampang stres dan susah berkembang biak. Sayangnya, karena kegagahan dan ketangkasannya, elang bondol terus-menerus diburu dan membuatnya semakin terancam punah.
merupakan hewan mamalia. Hewan ini berasal dari Sumatera dengan badan yang gagah dan berwibawa serta mata yang tajam. Inilah yang dinamakan harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan saudara dekat dengan harimau Jawa dan harimau Bali yang telah punah. Harimau Sumatera merupakan spesies harimau paling kecil di antara semua spesies harimau di dunia. Populasi harimau Sumatera di KBS sendiri adalah sekitar 34 ekor. Mereka menggunakan sistem hutan di mana mereka hanya memasukkan satu harimau setiap harinya dengan bergantian di dalam habitat buatannya dan dibuat semirip mungkin seperti hutan agar para pengunjung dapat merasakan bagaimana rasanya melihat harimau Sumatera di hutan asli. Lihatlah betapa keji tindakan yang kita lakukan sebagai manusia. Menyiksa hewan-hewan yang tidak bersalah hanya untuk kesenangan kita sendiri. Bahkan tidak sedikit ada yang populasinya terancam punah, bahkan punah. Kita semua harus berhenti melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Bahkan diprediksi salah satu satwa, khususnya harimau Bali, di abad 19 hanya 53 ekor. Padahal pada awal abad ke-17 terdapat 300 ekor. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, memang mempunyai kebebasan. Tapi bukan berarti kita bebas untuk menyiksa hewan-hewan yang tidak bersalah untuk kesenangan pribadi. Seharusnya kita justru bersama-sama mau menjaga dan melestarikan hewan-hewan, terutama yang hampir punah. Mempertahankan populasinya agar bisa terus ada, agar kelak anak cucu kita bisa mengetahui ciptaan Tuhan yang indah. Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki hati nurani, akal budi, dan kebebasan, serta mempercayakan ciptaannya yang lain agar kita semua ciptaannya bisa hidup berdampingan bersama dan saling melengkapi untuk dijaga, bukan dihancurkan. Di mana hati nurani kita yang tega menyiksa mereka yang tidak bersalah? Kita semua harus mau berubah, berhenti menyiksa mereka, menjaga hewan yang mau terancam punah mulai dari diri kita sendiri. Pelaku yang masih tega menyiksa hendaklah diberi suatu tuntutan agar kejadian serupa tidak terulang. Seperti yang ditulis di Undang-Undang Pasal 302 KUHP serta Pasal 406 Ayat 2 KUHP. Jalan-jalan bareng Sari. Cakep. Salahnya ke Kota Batam. Cakep. Mari kita menjaga alam dan Lestari Cakep. sebagai bentuk menjaga alam. Mari. Jadi kita barusan selesai hari terakhir syuting di Kebun Binatang Surabaya dan kita telah menghabiskan 30.000 untuk tiket masuk doang. individu. Terus harga diri. Cakep. Semoga dapat nilai yang bagus karena iya, kayaknya muka aku udah ditandain sama kebun binatangnya. Aku dijemput di situ. Oke, for the last time. Cakep. Dadah.